Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata siapa di lapangan basket yang bisa ngaji. Ya. Ini part 2. Oke, Bismillah ya. Kemarin kita udah ngobrol satu surat yang Al-Quran yang jumlahnya 3 ayat yang ngasih kita guidance tentang bagaimana ketika kita lagi terhimpit ya, lagi sesak dadanya, lagi sedih gitu ya, surat Al-Kautsar. Nah sekarang kita coba kita ulik satu surat lagi yang sama 3 ayat juga, tapi kebalikannya. Jangan diem. Nah ini surat yang ngasih kita guidance ketika kita lagi senang, lagi happy, lagi sukses. Ya. Surah apa? Surah An-Nasr. Ya. Surah An-Nasr. Sebagian ulama bilang ini termasuk surah-surah Madaniyah. Artinya diturunkan setelah Rasulullah itu hijrah ya, dari Mekah ke Yathrib ketika itu atau Madinah Al-Munawwarah saat ini. Nah, backgroundnya surah An-Nasr itu latarnya adalah peristiwa Fathul Makkah. Ini ya, pernah dengar Fathul Makkah ya? Nanti bisa sama beliau nih, pakar sejarah. Ya, pembebasan kota Mekah yang pembebasan yang apa ya? Pembebasan yang keren gitu ya, tanpa ada pertumpahan darah, tanpa ada ini gitu ya. Nanti bisa dibaca ya peristiwa Fathul Makkah ini. Singkat cerita, apa namanya? Rasul dan para sahabatnya itu dari Madinah itu ke Mekah gitu ya. Nah, bayangin suasana penduduk Mekah ketika itu gitu ya. Yang mereka itu kan ketika di awal Islam itu ada di Mekah kan begitu rupa ya. Muslim itu mukmin itu diintimidasi gitu ya. Bukan hanya dibully, bukan hanya dicaci, tapi sampai dibunuh ya. Terus sekarang itu mereka balik dengan bawa pasukan yang lebih banyak gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita nih bawa bapak lagi ke pasar gitu kan. Terus ada orang yang rese kita pukul gitu kan. Terus mereka pulang balik lagi orang pukul pas 10 gitu ya. Kebayang ini ya betapa khawatirnya, takutnya penduduk Mekah ketika itu gitu. Melihat Rasul dan para sahabatnya itu ribuan datang gitu. Apa ya, wah mati nih sama Muhammad, mati nih. Soalnya dulu mereka mengintimidasi begitu rupa kan, wah habis nih sama Muhammad dan sahabatnya. Tapi ternyata ketika sampai di pintu gerbang kota Mekah gitu ya, itu apa kata Rasul? Gimana bahasa Arabnya? Barang siapa yang berlindung di Masjidil Haram maka dia aman. Barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan maka dia aman. Nah, Abu Sufyan ini menarik gitu ya. Abu Sufyan ini punya istri, siapa namanya? Abu Sufyan. Nyonya Sufyan bener. Cerdas, gampang ya. Abu Sufyan ini punya istri namanya Hindun. Hindun ini adalah orang yang nyuruh Wahsy, seorang pembunuh bayaran untuk membunuh salah satu yang dicintai oleh Rasul itu pamannya Hamzah. Kebayang nggak? Ya, orang yang dicintainya dibunuh sama Wahsy yang dia disuruh sama istrinya Abu Sufyan. Itu kalau kita jadi rutin ngomong habis ini. Tapi enggak ya, ternyata Rasul ya udah masuk ke kota Mekah gitu ya, bersihin berhala gitu ya. Udah tidak terjadi pertumpahan darah apapun gitu. Nah, setelah itu penduduk Mekah tuh pada mikir gitu kan, wah kok kita nggak diapain nih, padahal kita udah begitu rupa sama mereka gitu kan. Jangan-jangan Muhammad bener nih agamanya nih gitu. Jangan-jangan bener nih. Nah, turunlah surat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang ya pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat orang-orang itu berbondong-bondong masuk agamanya Allah. Rasul itu diutus itu buat dakwah gitu ya, buat ngajak orang itu masuk agamanya Allah ya, untuk tauhid gitu. Nah sekarang Rasul melihat orang-orang itu berbondong-bondong masuk agama Allah. Senang nggak Rasul? Happy ya? Sukses nggak Rasul? Happy, sukses, bahagia, gembira karena dakwahnya itu berhasil gitu ya. Setelah dia ngajak kaum musyrikin masuk dalam Islam. Nah di ayat ketiganya nih yang jadi ketujuh kita nih ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika kita lagi sukses ya, lagi happy kayak gitu, kayak menangnya dakwah Rasul ketika itu, apa yang Allah perintahin? Fasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika, ya bertahmid lah ya gampangnya ya.
ya apa namanya bertahmid dengan Rabbmu itu wastaghfir dan beristighfar ya. 3 kan ya, bertasbih, bertahmid, beristighfar. Tapi kita deh, nih misalkan kemarin habis gajian nih, habis dapat rezeki misalkan. Apa yang kita dapetin? Apa yang kita ngomong? Transfer nih, link, masuk transferan apa? Alhamdulillah. Tasbih enggak? Istighfar enggak? Enggak kan? Suruhnya apa? Suruhnya 3 kan? Ya. Dari 3 perintah kita kerjain 1. Berarti bajakan mana kita ingkarnya sama taat nih? Iya. Jadi disuruhnya 3. Iya lagi. Disuruhnya 3. Dikasihnya 1. Kira-kira Allah nyuruh bertasbih. Allah nyuruh bertahmid. Allah nyuruh beristighfar. Mana tamu? Alhamdulillah doang. Udah itu tasbihnya lupa. Istighfarnya enggak. Bener nggak? Kan nggak bener kan? Jadi udah berapa puluh tahun kita kayak gitu ya. Ya, tapi ya Allah maha tahu ya, kita tuh kelakuan kita gitu. Makanya ditutup dengan innahu kana tawwaba. Taubat sebenarnya Allah sebenarnya maha penerima. Tahu kelakuan kita tuh kayak gitu. Kalau lagi senang tuh cuma alhamdulillah doang. Itu tuh udah ya kan, main pergi segala macam gitu. Nah, jadi 3 ini nih, kalau lagi senang, lagi happy, bertasbihlah, bertahmidlah dan beristighfarlah. Oke lah kalau beristighfar, oke lah. Kalau bertahmid oke lah. Kok bertasbih sih? Di situ. Kenapa bertasbih? Dan di situ. Ini guruannya pernah bilang ya. Jadi secara jiwa bahasa ya, secara jiwa bukan secara logowinya, secara jiwa bahasanya tasbih itu bisa diartikan on the track di relnya. Jadi kayak kereta itu di atas rel tuh nanti dia bertasbih itu. Bener-bener di on the track gitu. Jadi mau kita lagi happy, lagi normal, lagi susah, tetap dia tetap on track. Gitu. Bisa dibilang bisa sama Tuhan. Jadi semua apa yang ada di langit hidup itu semuanya bertasbih tuh, semuanya on the track gitu, sesuai dengan tracknya masing-masing. Nggak pernah tuh matahari ketemuan sama bulan itu nggak pernah kan? Nggak pernah gitu. Karena realnya mungkin beda gitu. Jadi mau bagaimana kondisi kita mau senang, happy, biasa aja normal, suntuk. Ini Papa Namin, Papa Tamin, Papa bertasbih gitu ya, bertahmid dan beristighfar. Dan rasa-rasanya ini kalau kita cek gitu ya, perintahnya 3, dikerjainnya 1. Jadi sebenarnya kita banyak tingkatnya saatnya banyak. Makanya silakan banyak. Ini Papa Tamu. Memang kebanyakan kalau kita dapat rezeki gitu ya. Ini Tapi doang kan ya. Padahal kan perintahnya kan fasabih, bahkan pakai fa lagi om ya. Kan beda ya kalau fa itu om ya. Kalau pakai fa. Nah ini ada pakar logonya. Fa itu adalah kata sambung tanpa jeda ya om ya. Harus disegerakan. Segerakan. Jadi kenal apa bedanya fa sama wa? Jadi kalau fa itu gini misalkan ya, pada ulai bersama Pak Topon ke masjid, bareng-bareng tuh pakai fa tuh. Tapi kalau pakai wa, pada ulai ke masjid dan Topon ke masjid, nah ada jeda tuh. Jadi setelah happy itu langsung bertasbih, langsung beristighfar. Cuma pada kenyataannya hanya 1 yang kita kerjain dari 3 yang disuruh sama Allah. Makanya boleh jadi hal-hal yang menyenangkan di hidup kita itu justru malah jadi bukti bahwa kita itu nggak taat. Banyak ketaatan yang kita miss gitu dengan dengan kelonggaran, dengan kebahagiaan ya, yang kita anggap itu adalah karunia ya, kita anggap nikmat, dan ternyata ada yang miss gitu. Kenapa? Karena kita nggak ngerti di ayat-ayatnya disuruhnya apa, kita ngajarnya apa. Nah jadi mudah-mudahan setelah ini kita udah dapat lagi nih ya satu guidance dari Quran bahwa ketika lagi happy positif seenggaknya bisa kita rezeki lah ya, kita gajian ya. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Nah, kenapa kayak gitu? Mengamalkan surah An-Nasr ayat ketiga. Kan gitu ya. Karena kan selama ini kita baca aja cuma 3 ayat kan hafal, tapi nggak kita amalkan di sini. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bingung teman-teman. Sudah siap. Selanjutnya. Bosan nanya. Cukup waktu lagi. Ya, nanti next kita masih ada satu lagi surah yang 3 ayat. Ya, surah apa?
al-asr ya. Itu di next pertemuan ya. Jadi kata siapa dalam paket basket bisa ngaji part 3. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.